Semua para pemirsa Adonai Ministry yang dikasihi Tuhan, saya percaya sore hari ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan ketika kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, pasti lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biar sore hari ini kita boleh berikan pujian penyembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu hari-hari ini kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itu biar segala apa yang akan kita kerjakan di depan kita, bahkan setiap pergumulan kita boleh letakkan di bawah kaki Tuhan. Bukan dengan kekuatan, tapi biarlah hanya oleh kekuatan Tuhan kita boleh melewati segala sesuatu dalam kemenangan. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap kami sore hari ini. Kami mau memberikan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu,
tetap menyembah Tuhan. Saya undang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan sore hari ini menjadi jawaban bagi setiap pergumulan setiap kita. Rabakata haleluya Yesus. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Kami semua bersyukur pada sore hari ini kami berada bersama-sama Amin. dalam pelayanan Adonai Ministry. Yes. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan khususnya pada hari-hari ini, di mana kita sudah mulai memasuki masa kitab Wahyu. Sekarang kita memasuki masa kitab Wahyu. Pesan Tuhan adalah untuk hidup kudus. Amin. Hidup kudus menjadi syarat kita bisa melalui 7 meterai, bukan meterai, 7 sangkakala, yaitu 7 malapetaka. Kita akan dibedakan seperti bangsa Israel ketika Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Bangsa Israel dibedakan. Dan bangsa Israel yang dibedakan dan dilindungi adalah mereka yang patuh, Amin. yang taat pada hukum-hukum Tuhan. Amin. Sebab apabila mereka tidak patuh, tidak mengoleskan darah di ambang pintu, maka anaknya yang sulung juga akan mati. Jadi pada kita memasuki masa kitab Wahyu, pesan Tuhan adalah hidup kudus. Saya akan memulai hal yang penting yang seringkali dilupakan oleh gereja, yaitu mengenai tabut perjanjian baru. Kita mengenal tabut perjanjian lama. Lalu di mana tabut perjanjian baru? Saya akan mulai perlahan-lahan dari awal. Ketika Tuhan Yesus, atau tepatnya saat itu dia rabi yang bernama Yesus, seorang pemuda bernama Yesus dan seorang rabi. Dan Yesus bukan rabi yang top seperti Paulus ya. Paulus itu malah levelnya tinggi. Rabi juga ada levelnya. Tuhan Yesus itu saat itu levelnya bawah, ya, bukan level yang tinggi. Tapi marah dan mengobrak-abrik pedagang yang ada di pelataran bait Allah, ya kan? Saya bacakan ayatnya dari Yohanes 2 ayat 18 sampai 19, ya. Yohanes 2 18 sampai 19. Kemudian orang-orang Yahudi menjawab dan berkata kepadanya, ya Yesus, tanda ajaib apa yang engkau tunjukkan kepada kami sehingga engkau berhak melakukan hal-hal ini? Apa dasarnya Tuhan Yesus berani-beraninya ngobrak-ngabrik pedagang di pelataran? Ini pertanyaan orang-orang Yahudi. Dan Yesus menjawab, ayat 19, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ketika Tuhan menyampaikan ini, kira-kira orang Yahudi ngerti? Nggak ngerti, ya kan? Nggak ngerti. Apa maksudnya bait Allah dirombak? Apa maksudnya akan dibangun kembali 3 hari? Mereka tidak menangkap. Ya, maka pada kesempatan lain, ya, satu contoh lagi supaya jelas. Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan dekat dengan bait Allah bersama murid-muridnya. Dan Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, tidakkah kamu melihat semua hal ini sambil menunjuk bait Allah? Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, bahwa tidak ada satupun batu di sini akan dibiarkan ada di atas batu yang lain yang tidak akan diruntuhkan. Tuhan mengatakan ini sedang bernubuat mengenai bait suci, ya, yang akan terjadi nanti pada tahun 70 Masehi,
Israel dikepung oleh tentara Romawi, dipimpin oleh Jenderal Titus, dan bait Allah dihancurkan, benar-benar dihancurkan sampai tidak ada satu batu pun yang menumpuk di atasnya. Kemudian ayat yang sama atau perkataan yang sama, tetapi justru diucapkan oleh orang Yahudi untuk maksud memberikan kesaksian yang memberatkan Tuhan Yesus, yaitu ketika ada di dalam mahkamah agama, di rumah imam kepala. Saat itu Tuhan Yesus diadili oleh para mahkamah agama Yahudi. Markus 14 ayat 57 sampai 58. Kemudian beberapa orang berdiri dan memberi kesaksian palsu untuk melawan Yesus. Katanya, kami mendengar dia Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah buatan tangan manusia, dan dalam 3 hari aku akan membangun yang lainnya yang tidak dibuat dengan tangan. Ini kesaksian orang Yahudi yang mendengar atau mendengar langsung atau mendengar dari sahabat yang lain bahwa Tuhan akan merobohkan bait suci. Tapi yang Tuhan katakan apa? Tidak. Tuhan menubuatkan bahwa bait suci akan dirobohkan. Tapi mereka menuduhkan bahwa dia yang akan merobohkan dan dia yang akan membangunnya dalam 3 hari. Ini jelas ketidakmengertian menangkap apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Tuhan diolok-olok oleh karena pengertian mengenai hal ini oleh orang Yahudi. Dalam Matius 27 39 sampai 40. Dan orang-orang yang lewat di depan Tuhan yang sedang disalibkan menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, engkau yang akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu sendiri. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Seringkali kita pun di dalam membaca firman Tuhan dan melihat dan berpikir secara realitas seperti ini. Realitasnya kan Tuhan disalibkan. Realitasnya dia yang mengaku anak Allah, turun coba kalau kamu anak Allah. Itu kan logika manusia. Dan seringkali tanpa sadar kita juga menanggapi firman dengan logika seperti ini. Ya. Nah, mungkin perlu sedikit saya jelaskan mengapa Tuhan menghendaki keputusan di putaran terakhir. Waktunya kita sudah sangat dekat. Keselamatan itu ada 3 tahap secara teologis. Tahap yang pertama adalah kesadaran roh, tahap kedua adalah kesadaran jiwa, dan tahap ketiga adalah kesadaran tubuh. Yang pertama, tahap pertama, kesadaran roh terjadi ketika kita baptis Roh Kudus. Amin. Ya kan? Pertama kali kita menyadari karya Roh Kudus, pengalaman dengan Roh Kudus, dan mengenali roh kita sendiri. Ya. Jadi dengan kita diampuni, ditebus dosanya, kita dipulihkan, kita bisa menerima kuasa Roh Kudus. Ini adalah tahap awal, yaitu kesadaran roh, di mana kita mulai menyadari akan roh kita sendiri yang bisa berbahasa roh dan menyadari kuasa dan hadirat Roh Kudus. Tahap kedua adalah pengudusan, ya, atau kesadaran jiwa. Jiwa kita, roh kita ini penurut, sudah oke, ya kan? Roh kita ini penurut dan mempunyai hubungan atau koneksi langsung kepada Roh Kudus. Jadi sudah oke. Yang perlu diperbarui adalah jiwa kita dan daging kita, ya kan? Tubuh dan jiwa itu menjadikan keinginan daging. Kalau tubuh sendiri tanpa jiwa mati, tidak bisa apa-apa. Jadi keinginan daging adalah keinginan di dalam jiwa kita. Ini yang harus dikuduskan. Kita dibaptis itu pengudusan juga. Amin. Lalu kita mendengarkan firman, memuji, menyembah Tuhan, berdoa dalam ibadah saat juga di rumah kita berdoa saat teduh,
Itu semua proses pengudusan. Tetapi jangan lupa, karena jiwa ini lemah, daging ini lemah, maka daging ini bisa berbuat dosa. Oleh karena itu perlu namanya pengakuan dosa dan pertobatan. Ya. Pengakuan dosa dan pertobatan itu bagian penting di dalam proses kedua, yaitu proses pengudusan jiwa. Tetapi seringkali ini yang diabaikan. Bahkan ada pengajaran yang mengatakan bertobat cukup sekali, kita sudah diselamatkan, tidak perlu bertobat lagi. Ini bahaya sekali. Bahaya menghentikan proses pengudusan dalam jiwa. Pada tahun 83 bulan Desember saya masih, seorang hamba Tuhan, orang Mesir dari gereja Ortodok yang terus-menerus dikunjungi Tuhan, ya, yang terus-menerus dikunjungi Tuhan, Tuhan mengatakan saat itu bahwa saat sekarang dunia itu sudah sama dengan Sodom dan Gomora, bahkan melebihi Sodom dan Gomora. Dan anak-anakku, orang yang di dalam gereja sudah mulai mengabaikan untuk bertobat, ya kan? Jadi mereka tidak sungguh-sungguh taat pada hukum-hukum. Mereka sudah jarang bertobat. Dulu gereja Katolik itu saya ingat mungkin 200 tahun yang lalu, setiap hari ada orang yang mengaku dosa ke Roma. Tetapi sekarang nggak ada, hampir tidak ada. Di gereja Kristen sendiri pertobatan sudah tinggal bayang-bayang saja. Orang merasa tidak perlu bertobat. Orang merasa berbuat salah, melanggar hukum Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan pasti akan mengampuni. Hukumnya tidak seperti itu. Kalau kita bersalah, kita harus mengakui dan bertobat. Maka Tuhan yang penuh kasih pasti mengampuni dosa kita. Dan ini sudah dilalaikan. Dan Tuhan mengatakan ini adalah tipu daya iblis untuk menghentikan korban kekal. Jadi ini adalah tipu daya iblis supaya kita tidak bertobat, tidak memanfaatkan korban kekal Kristus, yaitu salib. Sebab ketika kita mengakui kesalahan kita, Tuhan pasti mengampuni dan membayar kesalahan kita. Dan ini berjalan kekal, sekalipun Tuhan disalib sekali, tetapi korban kekal Kristus itu artinya terus berjalan sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan dasar-dasarnya supaya kita tidak melupakannya. Ya, tadi Tuhan mengatakan bahwa bait Allah akan dihancurkan. Dan memang benar, tahun 70 bait Allah dihancurkan. Itu bait Allah yang kedua. Dan sejak tahun 70 Masehi sampai hari ini tidak ada bait Allah lagi. Ya. Tapi mengapa orang Yahudi masih mau membangun lagi yang ketiga? Dan kita sebagai orang Kristen ikut menanti-nanti bait Allah ketiga. Ini penyimpangan yang berbahaya. Sebab Tuhan sudah mengatakan, aku membangunnya dalam 3 hari. Ketika Tuhan Yesus diminta tanda oleh orang Yahudi karena berani-beraninya mengobrak-abrik bait suci, apa jawab Tuhan? Kalau engkau menginginkan tanda, aku memiliki tanda Yunus. Yunus ada 3 hari di dalam perut ikan. Tuhan mau mengatakan apa? Dalam 3 hari aku membangunnya kembali bait suci. Yaitu ketika Tuhan ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi dalam 3 hari 3 malam Tuhan membangunnya kembali. Ya. Jadi jelas ya, apa yang dikatakan Tuhan memang itu yang dikatakan Tuhan, bahwa bait Allah akan hancur dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan sampai hari ini bait Allah belum ada. Ya kan? Belum ada, belum selesai dibangun yang ketiga. Karena sudah selesai sebetulnya bait Allah. Sudah selesai. Tuhan sudah membangunnya lagi
ketika dia ada di dalam perutku. Nah, sekarang kita lihat pengajaran Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang menghancurkan bait Allah, Allah akan menghancurkan dia, karena bait Allah adalah kudus, yaitu kamu. Ya, kita ini, tubuh dan jiwa kita ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Ya. Coba saya cari ayatnya. Nah, Paulus juga dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah surat Kristus yang dilayani oleh kami, yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup, bukan di atas loh-loh batu, melainkan di loh-loh hati manusia. Ya. Di dalam tabut Allah itu isinya apa saja? Loh batu, ya kan? Mana dan tokadani, ya kan? Batu, loh batu itu disimpan dalam tabut Allah. Betul? Dan sekarang Paulus katakan bahwa loh-loh yang baru ini ditulis di dalam hati kita. Ya kan? Berarti hati kita ini tabut Allah perjanjian baru. Kenapa hal ini tidak pernah ditegaskan? Kenapa hal ini sepertinya hanya sayup-sayup diperdengarkan? Bahwa hati kita itu tabut perjanjian baru, berarti harus kudus. Ya kan? Bangsa Israel membawa tabut perjanjian, dia bisa menang perang. Tapi dia membawa tabut perjanjian, dia bisa kalah perang. Bahkan tabutnya direbut oleh Filistin. Ya kan? Kenapa sampai begitu? Karena sikap hati bangsa Israel yang tabut Allah perjanjian lama itu fisik, tetapi tabut Allah perjanjian baru adalah rohani. Sunat dalam perjanjian lama itu fisik, tetapi sunat dalam perjanjian baru adalah sunat hati. Sekalipun sebenarnya, dan itu ditegaskan oleh Paulus juga ya dalam Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi hati kita adalah tabut perjanjian baru, dan jiwa kita adalah tabernakel, kemah pertemuan. Tuhan berjumpa dengan kita secara pribadi di dalam jiwa kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti jiwa kita ini harus kudus. Karena harus kudus, maka ada proses kedua, proses pengudusan, kesadaran jiwa. Nah, mengapa ini saya tekankan kembali? Sekarang kita berada di masa kitab Wahyu. Bahkan kita sekarang ada di meterai ketiga. Ya, tidak sampai 3,5 tahun lagi kita masuk ke masa Antikris. Pak kok bisa tahu? Ya, kalau mau penjelasan ini lain kesempatan, nggak bisa di sini. Ini satu khotbah lagi pun nggak cukup mungkin. Jadi nanti kesempatan. Artinya ini masa yang serius untuk kita mempersiapkan diri kita, hati kita. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu pusatnya jiwa. Bisa digambarkan hati itu adalah pusat pemerintahan jiwa, seperti Presiden Jokowi dengan kabinet-kabinetnya. Yes. Itu memimpin seluruh Indonesia. Indonesia ini jiwa kita, dan hati kita adalah pusat kepemimpinannya ada di situ. Ya. Maka firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai melanggar hukum-hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan dan kita taat kepada perintahnya,
maka kita menjadi kudus. Ya, dan jangan lupa, iman memang luar biasa. Iman kita butuhkan, sangat kita butuhkan. Anugerah Tuhan betul sangat dibutuhkan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, sekalipun kamu bisa berbahasa malaikat, bernubuat, bahkan imanmu bisa memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih sia-sia. Betul? Nah, jadi jangan lupa, Allah itu kasih, Allah itu kudus. Ketika kita hidup di dalam kasih Allah, sesuai menurut hukum yang utama, kita akan menjadi kudus. Itulah prosesnya di dalam kesadaran jiwa tahap yang kedua. Ketika kita ikuti hukum yang utama, maka kita akan melakukan semua hukum yang lain, ya, termasuk hukum Taurat. Sebab di dalam hukum kasih tidak ada yang menentang hukum Taurat, kata Paulus. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih, maka juga kita hidup di dalam kekudusan. Ya, ini yang seringkali tidak ditekankan. Kita lebih ditekankan iman dan anugerah. Tetapi jangan lupa, dua hal ini memang amat sangat penting, tidak boleh dipisahkan dengan kasih, karena kasih itu Allah sendiri. Dan hidup di dalam kasih berarti hidup di dalam kekudusan. Ya, ini pesan Tuhan pada sore hari ini. Hidup rajin dalam pertobatan, mengoreksi hati kita dengan segala kewaspadaan. Apabila ada kesalahan, segera diakui, karena Tuhan pasti mengampuni. Sebagai penutup, saya akan berikan satu peristiwa yang jarang diketahui orang Kristen, tetapi ini membuat seluruh Israel gempar luar biasa. Dan peristiwa ini, sekali lagi, Tuhan Yesus itu menunjukkan, ingin menjelaskan kepada bangsa Yahudi, bangsa pilihannya, arti daripada bait Allah yang runtuh itu, dan arti daripada dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Ya. Ini saya dapat dari teman saya seorang Yahudi yang rajin mengikuti seminar-seminar rabi-rabi Yahudi yang percaya Yesus. Dan setiap kali dia ikut, dia baik hati kirim email ke saya. Setiap kali dia ikut, selesai dia catat, dia kirim email ke saya. Nah, ini menjadi salah satu yang berkata. Ceritanya begini, Yom Kippur itu hari raya yang paling agung bagi bangsa Yahudi. Hari raya pendamaian yang diambil ketika bangsa Israel melanggar dengan menyembah lembu emas itu. Ya kan? Nah, lalu harusnya bangsa Israel dimusnahkan karena pelanggaran. Upah dosa adalah mati. Perjanjian lama maupun perjanjian baru sama, upah dosa mati. Bangsa Israel harusnya dimusnahkan, tapi Musa berdoa mohon-mohon kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Itulah hari raya Yom Kippur. Ya. Nah, pada hari raya Yom Kippur selalu terjadi mujizat. Selama berabad-abad, bertahun-tahun selalu terjadi. Mujizatnya apa? Yaitu kain kirmisi merah yang diikatkan di tanduk domba yang akan dan potongannya diikatkan pada pintu dalam bait suci. Setelah upacara selesai, itu berubah menjadi putih. Maka kita kenal, Yesaya menulisnya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, maka akan menjadi putih seperti salju. Itu terjadi karena setiap tahun berabad-abad upacara Yom Kippur selalu terjadi. Tetapi aneh, pada tahun 3791 tahun Ibrani, ya kan, peristiwa itu berhenti. Peristiwa itu berhenti. Kain merah kirmisi tidak pernah menjadi putih. Dan setiap kali Yom Kippur, imam itu membagi undi. 2 kambing yang mirip diundi, yang kanan dipersembahkan sebagai korban, yang kiri dipersembahkan ke Azazel, dilepas kepada. Dan yang kain kirmisi potongannya itu diikatkan di tanduk yang dipersembahkan ke Azazel, jatuh pada undian yang kiri. Tetapi setelah 3791 selalu yang jatuh Azazel adalah yang kanan. Ini peristiwa yang menggemparkan seluruh Israel. Ya. Sayangnya kekristenan nggak tahu, saya pun kalau nggak ditujukin sama orang Yahudi nggak tahu. Kenapa ini sah?
ini pasti benar karena tertulis dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu mencatat semua sejarah, semua peristiwa yang terjadi, semua yang dikhotbahkan oleh imam-imam maupun disaksikan oleh para rabi. Kesaksian para rabi, khotbah para rabi, semua dicatat di dalam kitab Talmud. Dan ini tercatat di dalam dua kitab Talmud. Ini peristiwa yang mengguncang. Dan ini terjadi setiap tahun terus-menerus selama 40 tahun. Bayangkan. Nah, Tuhan menunjukkan makna dari bait suci akan hancur dan aku membangunnya tiga kali. Dan Bapak Ibu tahu bahwa 3790 adalah tahun 30 Masehi. Yaitu ketika seorang pemuda bernama Yesus, seorang rabi muda yang mati karena disalibkan. Jadi sejak Tuhan Yesus disalibkan, persembahan Yom Kippur di dalam bait suci sudah tidak diterima oleh Tuhan. Dan itu berjalan selama 40 tahun berturut-turut sampai tahun 70 bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ini mujizat yang dilakukan Tuhan untuk menjelaskan kepada bangsa dunianya mengenai bait suci yang dihancurkan dan bait suci yang dibangunnya kembali selama-lamanya. Tetapi pun selama berabad-abad oleh kekerasan hati bangsa Yahudi tetap tidak diterima itu. Baru sekarang ini bukan hanya dari Mesianik Yudaisme, tetapi dari Yudaisme sendiri sudah mulai percaya kepada Yesus. Sekarang bagaimana dengan Anda? Jika Anda sungguh-sungguh percaya, menyadari bahwa hatimu adalah tempat tabut perjanjian, maka kita harus menjaganya seperti bangsa Israel menjaga tabut mereka dengan hati-hati, dengan segala kekudusan dan ketaatan. Saya berdoa semoga firman sore hari ini akan mengubah hidup kita semua, karena kita tahu bahwa kita harus hidup kudus karena hati kita adalah tempat Tuhan bertemu dengan kita, yaitu tabut perjanjian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa. Engkau ada bersamaku di setiap musim.
pengakuan, satu pengertian, pemahaman, pengenalan, kehidupan pribadi kau ada di atas setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ini waktu dan saatnya kami gak main-main dalam hal hidup kami. Terima kasih tentang pemberitahuan tentang akhir daripada akhir penghujung dari penghujung zaman Tuhan. Kami tahu ini waktunya kami dipersiapkan sebagai mempelai-Mu yang tak bercacat berjalan di hadapan-Mu. Biar kami memakai pola pikir yang daripada Tuhan. Biar karakter integritas manusia roh kemenangan dalam Tuhan di PLF ini terjadi bagi setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang Bapa berdoa buat Pak Santo Tuhan yang sekarang terbaring di rumah sakit. Kami katakan oleh kuasa bilu-bilu darah Tuhan Yesus, kami minta kelepasan, kesembuhan, pemulihan secara total di atas Pak Santo Tuhan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Tuhan, biar kasih dan anugerah-Mu, kesempatan, kemudahan, kemurahan, kelepasan, pembebasan, spirit kesembuhan, pengenalan penting Tuhan buat Pak Santo terjadi. Ada yang waktunya kami akan melihat pengenalan kesembuhan ini daripada Tuhan adalah menjadi kesaksian buat Pak Santo. Berkati Ibu Melka Tuhan sebagai tulang rusuk istri, sebagai mama, sebagai mertua. Biar apapun pergumulan, biar apapun kondisi dan keadaan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Master Breakthrough dan Engkau Jehovah Shalom. Kami memberkati keluarga besar Pak Santo Tuhan dan Makwa Tuhan. Kami sepakat dan pemirsa yang menyaksikan, dan kami akan melihat kesembuhan dan kesaksian Pak Santo dahsyat dan ajaib. Dan kami tahu ini waktunya kesembuhan, kelepasan, penuaian jiwa-jiwa terjadi bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang buat menyaksikan Instagram daripada Lasma Tuhan, buat karena Tuhan yang ada dari kota Medan. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberikan satu hal kekuatan, hikmat buat karena Tuhan. Kami berdoa buat telinga Sile, buat Clara Sianturi. Tuhan katakan buat engkau Clara Sianturi, waktu dan saatnya kau akan diutus di mana Tuhan akan pakai hidupmu berbeda dengan yang lainnya. Tapi otoritas yang daripada Tuhan yang akan membawa satu hal promosi dalam hidupmu Clara Sianturi. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Arahkan mata hatimu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Karena janji Tuhan untuk kamu masuk ke satu tanah Kanaan adalah tanah yang benar-benar penuh dengan susu dan madu. Ini waktu dan saatnya aku akan menerima anugerah kebaikan yang daripada Tuhan. Biar segala janji hal Tuhan buat PLF terjadi dalam hidup. Buat Ibu Natalia, buat Jah, buat Sri Ningsi, buat Deliana Sianturi, diberkati dan diurapi. Dan Tuhan katakan buat Novita Irwan yang menyaksikan Facebook di sore hari ini waktu dan saatnya kau akan bergerak lebih dan lebih lagi, kata Tuhan. Jangan batasi setiap karya Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan kau katakan Tuhan aku tidak bisa berbicara, aku tidak mau melakukan kalau tanpa ada satu hal peneguhan. Tapi Tuhan katakan sore hari ini, aku panggil ke spesial. Aku akan bawa engkau untuk membuat satu hal perubahan, untuk satu hal membuat satu musim yang berbeda di atas hidupmu dan keluargamu. Ini waktu penginjilan dimulai dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan buat Ibu Budi Pujiyanti, Tuhan katakan buat engkau, percaya terobosan besar terjadi dalam hidupmu. Engkau sedang memikirkan kondisi keadaan keluargamu. Engkau sedang melihat situasi apa yang akan kau buat hari-hari yang ke depan. Tapi kalau kau percaya buat Ibu Budi Pujiyanti, ada musim dan saatnya engkau tidak akan punya pola pikir yang daripada dunia. Kau akan punya pola pikir yang daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku bisa menyelesaikan kehidupan keluargamu. Dan Tuhan berkati juga tebusan roh asih. Engkau sedang mencari hal kebenaran teguh. Tapi Tuhan katakan,
waktunya kebenaran Tuhan akan disingkapkan dan Tuhan akan bukakan. Dan kau akan melihat setiap perjalanan pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupanmu, dalam kau bergerak, nanti Tuhan akan bukakan lebih lagi. Karena kau berkata, Tuhan, kapasitasku sampai di sini, tapi bagaimana aku bisa melakukan segala hal yang akan membuat satu hal dampak perubahan dalam setiap kondisi dan keadaan. Tapi Tuhan katakan buat engkau teguh, ada kemampuan, ada berkat, ada marketplace yang bisa kau kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang terbaik buat setiap kami. Nah, kami tahu ini musim yang berubah. Walaupun kami mengerti waktu dan saat, Engkau akan melihat kami didapati setia di penghujung akhir-akhir zaman. Berkati Pak Abraham, Edward yang sudah menyampaikan isi hatimu. Biar setiap pengajaran, pengurapan, hikmat yang dari Bapa Putra Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan. Biar kesehatan, kekuatan, biar segala hal yang dibuat dilakukan. Tuhan buat penginjilan, buat melalui buku, entah melalui kesaksiannya Tuhan. Tuhan dipermuliakan di atas Pak Edi. Berkati individu, berkati anak, mantu dan cucu. Segala yang terbaik kami akan lihat. Ada yang dahsyat dan yang ajaib. Tuhan, kami berdoa sore hari ini. Saya undang Pak Dhani untuk doa syafaat. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini refnya bersama Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenanan mulia, setiap orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan, setiap orang yang membutuhkan mukjizat Tuhan, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, hidupnya mengalami pengharapan, hidupnya mengalami pembaruan, hidupnya mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini, kami yang saat ini boleh tetap setia, boleh tetap mengandalkan Tuhan, dan boleh tetap mempercayai Tuhan dalam segala perkara. Kami akan melihat keajaiban yang dahsyat dari kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengalir menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami yang ada di sini dan seluruh pemirsa di tempat mereka masing-masing, saat ini kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan kuasa Tuhan, kami merasakan urapan Tuhan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami mau merindukan
kemuliaan Tuhan dinyatakan, dimanifestasikan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kerinduan hati kami, kerinduan dari Tuhan juga, bahwa kami percaya bangsa Indonesia mengalami kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Indonesia akan dijadikan negara yang penuh dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Masyarakatnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya mengalami transformasi dari kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya gereja-gereja menjadi alat Tuhan, menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan, dan membawa pembaruan dalam kehidupan masyarakat di mana gereja Tuhan berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Kota kami Semarang, kami akan terus berdoa untuk kota kami Semarang. Di sini kami tinggal, di sini kami hidup, di sini kami melayani Tuhan. Dan di tempat inilah, di kota inilah, tabut perjanjian Tuhan, hadirat Tuhan ada di kota Semarang. Semarang penuh dengan sekinah glory, kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Adonai sebab Tuhan yang tidak terbatas memenuhi kota Semarang. Terima kasih Bapa di surga. Sesuatu yang ilahi telah terjadi pada malam hari ini. Dan melalui persekutuan doa Adonai, kami percaya persekutuan ini akan menjadi garam dan terang bagi kota Semarang, sehingga Semarang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kesatuan di antara kami sebagai satu tim. Teristimewa untuk hamba-Mu Ibu Lasma yang telah Kau pakai dan Kau percayai untuk menjadi berkat atas kota ini. Hamba berdoa supaya roh Tuhan semakin mengurapi hamba-Mu Ibu Lasma. Roh Tuhan membangkitkan api kegerakan, api kebangunan rohani, supaya pelayanan Ibu Lasma baik di kota Semarang dan di kota-kota yang lain, maka terang Tuhan selalu dibawa. Di mana ada kegelapan, di situ kegelapan akan sirna, karena ada terang Tuhan yang Dia bawa. Dan kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu dengan banyak kesembuhan-kesembuhan di dalam nama Yesus, sehingga persekutuan ini benar-benar membawa kesembuhan ilahi, baik kesembuhan fisik, baik kesembuhan rohani, kesembuhan jiwani, dan kesembuhan dalam apapun juga, kesembuhan ekonomi, kesembuhan dalam keluarga, kesembuhan di dalam hubungan antar sesama. Maka di tempat inilah kami percaya dalam otoritas Tuhan, Tuhan membangkitkan, akan ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan melalui persekutuan Adonai, orang-orang yang dipakai dengan dahsyat untuk menyatakan kebesaran Yesus, kebesaran Tuhan, dimanapun Tuhan akan bawa, dimanapun Tuhan akan percayakan. Terima kasih Bapa di surga. Mari seluruh pemirsa dan kita semua, kita mau siap menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya. Buka hati dengan sungguh-sungguh percaya apa yang kau doakan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat Abraham, Ishak, Yakub dalam persekutuan yang manis sore hari ini. Apa yang kau buat, apa yang kau lakukan, apa yang kau sentuh, dibuat Tuhan berkasih. Biar aku mengalami satu hal berkat berlimpah-limpah-limpah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Saya minta jam 5:30 ya, atau jam 6 gitu ya, tergantung, bukannya jam 5:17 bukan, tapi 17:30. Oke, kami akan sapa setiap yang menyaksikan, biar kau mengalami satu hal perubahan, biar kau akan menikmati segala hal yang ajaib yang daripada Tuhan. Saya akan katakan Tuhan